Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hamid, NIM 148. Di sini saya akan berbagi sedikit materi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu punya makna mendalam bagi muslimin di dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, syiar Islam kemudian dilakukan secara terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan. Intimidasi terjadi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri Siti Khadijah wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thalib lah yang menjadi pembela Nabi dari kebengisan kaum kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu, terjadilah peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu, turunlah perintah salat 5 waktu. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan kepada pengikutnya. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi berbohong. Pada 621 Masehi itu pula, datanglah sejumlah orang dari Madinah menemui Nabi di Bukit Aqaba. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'ah Aqabah I. Tahun berikutnya, 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Makkah. Mereka merupakan suku Aus dan suku Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya dari Makkah. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'at Aqabah II. Kondisi kaum muslim di Mekah juga semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi. Selain itu, semua orang dilarang menikah dengan kaum muslimin. Tak ada yang diperkenankan bergaul dengan pengikut Nabi Muhammad. Mereka juga mendukung kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi Muhammad. Boikot inilah yang membuat kaum muslimin semakin terdesak. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah ke Madinah. Namun sebelumnya, Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar berhijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Pada malam hari, pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidurnya Nabi untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy kemudian mengintip ke kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mengira itu adalah Nabi Muhammad. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kemudian berangkat ke Gua Sur. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah. Namun mereka alangkah terkejut. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang terbaring di tempat tertidur itu adalah Ali bin Abi Thalib.
Sementara Nabi terus berjalan untuk mengelabui kaum Quraisy yang telah menutup semua jalur ke Madinah. Nabi menempuh jalan yang tak biasa digunakan penduduk. Tibalah Nabi di Ghasur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana kurang lebih selama 3 hari. Ghasur sungguh sempit, jarang disinggahi manusia. Sementara kaum Quraisy mondar-mandir ke segala penjuru mencari Nabi dan Abu Bakar. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Ghasur. Pimpinan mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu. Namun tidak jadi. Mereka melihat banyak sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu, banyak pula burung liar di sana, sehingga mereka mengira tak mungkin ada orang di dalam gua tersebut. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah serta seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid, keluar dari gua. Mereka berangkat menuju Madinah. Nabi duduk di atas unta yang di dalam kitab Tarikh disebut untanya adalah bernama Al-Qushwa. Selama 7 hari 7 malam mereka berjalan menuju Madinah, melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Quba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin di sana. Setelah dari Quba, atau sekitar 1 km dari Quba, Nabi bersama umat Islam lainnya melaksanakan salat Jumat di tempat Bani Salim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa itu dibangunlah Masjid Jumat di lokasi ini. Nabi melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Itu juga atau tahun 13 kenabian. Sambutan penuh sukacita, diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di Madinah. Syair pun berkumandang. Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'anillahi la. Ya, mungkin cukup seperti itu yang saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.